Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Aisyah Yumnasam dengan NIM 1121017000060. Di sini aku akan memberi tutorial gimana cara menggunakan aplikasi Autograph dalam soal dimensi 3 dan tutorial penggunaan SPSS pada skripsi yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning berbantuan GeoGebra 3D Calculator terhadap kemampuan spasial siswa kelas 9A dan 9B yang disusun oleh Dundullah Wangsa Hukama. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya. Untuk tutorial akan penyelesaian materi dimensi 3 dengan autograph. Soal yang pertama itu, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Yang ditanya, jarak titik H ke garis AC adalah. Langkah yang pertama itu, kita buka autograph dan buat halaman 3D. New 3D graph page. Nah, di sini kita masukkan titik-titik bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H menggunakan tools enter koordinat. Setelah itu, kita pakai tools hubungkan titik-titik tersebut dengan garis menggunakan tools line segment, seperti gambar berikut. Kita hubungkan titik A dan B agar menjadi garis AB, dan seterusnya. Maka akan terbentuk kubus yang seperti ini. Setelah itu, kita hubungkan titik A dan titik C untuk membentuk garis AC. Tambahkan titik P sebagai titik tengah AC menggunakan tools point. Pilih yang midpoint sebagai titik tengah, maka akan muncul titik P. Setelah itu kita pilih garis HP. Kita pilih garis HP. Kita munculkan text box. Maka akan diketahui HP itu jaraknya 9,798 atau sama dengan 4 akar 6. Di soal itu ada pada C 4 akar 6. Selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Yang ditanyakan jarak titik A ke garis CF adalah. Langkah yang pertama, kita buka autograph dan buat halaman 3D menggunakan icon New 3D Graph Page. Ada di sini. Lalu, kita masukkan titik-titik bangun ruang ABCDEFGH menggunakan tools enter koordinat dengan panjang rusuk 6 cm. Seperti ini. Lalu kita hubungkan titik-titik dengan garis menggunakan tools line segment. Contohnya seperti ini ya. Kita hubungkan titik E dan titik F. Klik kiri atau bisa di objek. Sini ada tools line, pilih line segment. Nah, akan terbentuk garis EF. Begitu seterusnya dengan garis-garis lain. Lalu kita hubungkan titik C dan F untuk membuat garis CF. Seperti garis biru ini merupakan garis CF menggunakan tools line segment sama seperti tadi. Lalu tambahkan titik L sebagai titik tengah CF menggunakan tools point. Pilih titik C dan titik F. Pakai tools point yang midpoint. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis CF. Kita pilih. Kita bentuk terlebih dahulu garis A ke titik tengah CF, maka terbentuk, kita namakan titik tengah CF itu L, maka akan terbentuk garis AL. Dan kita pilih garis AL tersebut dan munculkan text box. Maka akan diketahui jarak titik A ke garis CF itu sama dengan 7,348 atau sama dengan 3 akar 6. Dan itu terdapat pada opsi soal. Selanjutnya, soal nomor 3. Kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm. Yang ditanyakan jarak titik E ke bidang BDG adalah. Langkah awalnya sama, buka autograph dan buat halaman 3D, klik icon New 3D Graph Page. Kita masukkan titik-titik bangun ruang ABCDEFGH seperti pada yang sudah ada di sini, ABCDEFGH, kubus ABCDEFGH menggunakan tools enter koordinat sama ya, dengan panjang rusuknya itu 6 cm. Kita hubungkan titik-titik tersebut menggunakan tools line segment. Ada di sini. Seperti titik A dan B itu line segment. Maka akan terbentuk garis AB dan begitu seterusnya. Kita hubungkan titik BDG, pilih titik B, titik D, lalu titik G. Untuk membuat bidang BDG, kita menggunakan tools Create, dan di sini ada tools Polygon. Maka akan terbentuk bidang BDG, seperti ini, seperti pada gambar. Lalu, untuk mencari jarak titik E ke bidang BDG, kita proyeksikan
titik E ke titik C seperti ini, maka perpotongan antara garis EC dan bidang BDG itu, titik potongnya itu kita namakan dengan titik J. Lalu kita pilih titik E dan titik J, kita bentuk sebuah garis menggunakan line segment, lalu pilih garis EJ dan munculkan text box. Maka akan didapatkan hasil jarak titik E ke bidang BDG itu 4,619. Itu sama dengan di opsi 8 akar 3 per 3. Sesuai ya. Selanjutnya itu soal nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm jika P titik tengah AB, Q titik tengah CG, dan R terletak pada PD sehingga QR tegak lurus dengan PD, maka panjang QR adalah, langkah-langkah awalnya sama ya seperti tadi, new 3D curve bridge, lalu bentuk titik-titiknya menggunakan tools enter koordinat, lalu hubungkan titik-titik tersebut menggunakan line segment. Lalu untuk kita menggunakan tools midpoint untuk P titik tengah AB dan Q titik tengah CG. Seperti ini. Pilih AB, titik A dan titik B. Kita bisa klik object, lalu pilih tools point yang midpoint. Sama halnya dengan Q sebagai titik tengah CG. Lalu kita hubungkan titik PD untuk membentuk garis PD menggunakan tools line segment. Lalu kita gunakan tools point midpoint untuk R titik tengah garis PD. Pilih titik P, lalu titik D. Menggunakan tools midpoint, maka akan muncul titik R. Kita hubungkan titik Q, dan titik R untuk membuat garis QR dengan tools line segment. Ini. Lalu pilih garis QR ini, maka munculkan text box. Munculkan text box. Maka akan didapatkan jarak garis QR yaitu 2,062. Itu sama dengan akar 21 per 5. Sesuai dengan pilihan soal ya, pilihan jawaban soal. Lalu selanjutnya kita ke soal nomor 5, soal terakhir. Soalnya itu yaitu diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik titik P, Q, dan R berturut-turut merupakan titik tengah rusuk EH, BF, dan CG. Pertanyaannya, jarak titik P ke garis QR adalah, di sini sudah terbentuk kubus ABCD FGH dengan rusuk 6 cm. Lalu titik P sebagai titik tengah EH, titik Q sebagai titik tengah BF, titik R sebagai titik tengah CG. Menggunakan tools midpoint. Kita hubungkan titik Q dan R untuk membuat garis QR dengan tools line segment. Lalu gunakan juga tools midpoint untuk titik tengah QR. Kita hubungkan titik P dengan titik tengah QR dengan tools line segment dan pilih garis tersebut. Kita pilih garis ini, garis yang berwarna merah. Lalu kita munculkan text box. Maka akan didapatkan jarak titik P ke garis QR yaitu 6,708 atau sama dengan 3 akar 5. Ada pada option C. Ya, selanjutnya saya akan memberikan langkah-langkah menggunakan SPSS dari data skripsi berikut. Datanya seperti yang ada di sini. Kita menggunakan data hasil post-test, kelas kontrol, dan kelas eksperimen seperti yang terpampang berikut. Berdasarkan data ini, analisis apakah data tersebut berdistribusi normal dan homogen dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan jelaskan kesimpulannya. Lalu kita uji hipotesis dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 untuk menguji apakah rata-rata kemampuan spasial siswa pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Gunakan uji T untuk 2 sampel independen. Ya, di sini kita pindah datanya ke Excel seperti ini. Lalu kita langsung buka aplikasi SPSS. Prosedurnya yang pertama yaitu ke variable view. Yang baris pertama, kita ketik post-test. Pada kolom label, kita ketik post-test kemampuan spasial. Pada baris 2, kolom name, kita ketik kelas. Kolom desimal pilih 0.
Kolom label kita ketik kelas. Pada kolom value, ketik value 1 untuk labelnya, kelas kontrol, lalu add, value 2 untuk label, kelas eksperimen, add, lalu oke. Pada menu data view, pada kolom post test, kita masukkan datanya. Kita masukkan data yang sudah kita pindahkan di Excel. Jadi kelas kontrol ini kita buatkan dalam satu kolom, kelas kontrol dan kelas eksperimen kita satukan pada satu kolom. Kita copy. Nah, sudah. Pada kolom kelas, kita masukkan data 1 dan 2 sesuai dengan menu variable view tadi. Copy. Paste. Nah, sudah sesuai ya. Ya, sudah sesuai. Selanjutnya, langkah-langkah analisis. Kita menggunakan analyze. Analyze, pilih descriptive statistik. Menggunakan tools explore. Nah, di sini pindahkan variabel post test ke dependent list, lalu variabel kelas ke factor list. Oke, klik plots, checklist, normality plots with test, dan histogram. Klik continue. Oke, itu datanya ya, outputnya sebagai berikut. Lihat yang test of normality. Di sini terlihat datanya, nilai signifikansinya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Kita bisa langsung analyze di sini, pada output ini. Kita pilih compare means, lalu one way ANOVA. Pindahkan variabel post test ke dependent list, lalu variabel kelas ke factor list. Klik option tentang homogeneity of variant test. Klik continue. Oke. Nah, muncul output dari tes homogenitas. Selanjutnya, untuk pengujian 2 sampel bebas atau independent sample t-test. Kita buka data baru. Ke variable view. Pada kolom name, ketik hasil post test. Kolom type, pilih yang numerik. Oke. Pada kolom value, kita ketik 1 untuk label eksperimen, 2 untuk label konsol. Pada baris 2, kolom name, ketik nilai, tabnya sama ya numerik. Selanjutnya kita ke data view. Pada kolom hasil post test, kita ketik kelompok dengan mengetik angka 1 dan 2, sesuai penggodean sebelumnya yang ada di Excel. Kita menggunakan ini. Copy, lalu paste. Pada kolom nilai, kita ketik besarnya sesuai data yang ada di Excel. Kita menggunakan yang ini. Langkah-langkah analisisnya menggunakan tools analyze, ini compare means, independent sample t-test. Untuk variabel nilai itu ke
kita pindahkan ke test variable, hasil post test ke grouping variable. Klik define group 1, ketik 1, group 2, ketik 2, lalu klik continue, klik option, pada confidence interval ketik 95, oke, udah sesuai 95, klik oke. Maka muncul output dari independent sample t-test. Terlihat ya, seperti ini nilai signifikansinya. Sekian penjelasan dari pemanfaatan autograf pada materi dimensi 3 dan pemanfaatan SPSS pada data penelitian skripsi, pengaruh model problem based learning berbantuan GeoGebra 3D Calculator terhadap kemampuan spasial siswa kelas 9A dan 9B yang disusun oleh saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.